Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim amma ba'du. Hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang pesan-pesan penting buat kaum wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafroku, tidak benci siapa mukminun, orang iman laki-laki, mukminatan pada orang iman perempuan, in kariha, jika mukmin itu membenci, minha, dari mukminah, khuluqon, satu akhlak, rodiya, maka dia ridho, anha, dari mukminah, akhara, akhlak yang lain, auqala, atau Nabi bersabda, ghairahu, dia meridhoi selain satu akhlak yang dibenci tadi. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ketiga ini Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, seorang suami tidak boleh membenci istrinya hanya karena ada satu sifat buruk. Seorang mukmin tidak boleh membenci mukminah. Mukmin itu orang iman laki-laki, mukminah itu orang iman perempuan, disebabkan karena satu akhlak yang buruk. Kalau toh dia tidak menyukai satu akhlak yang buruk, dia masih bisa mencintai akhlak-akhlak lain yang baik. Dan tentunya setiap orang itu pasti punya sifat akhlak yang baik. Tidak mungkin orang itu akhlaknya buruk semua. Begitu juga tidak mungkin orang itu akhlaknya baik semua. Setiap orang itu di samping memiliki akhlak yang baik, juga pasti memiliki akhlak yang buruk. Maka salah satu cara untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, itu seorang suami diajarkan untuk melihat sisi baik dari istrinya. Kalau toh ada satu sifat yang tidak disukai, masih banyak sifat-sifat lain yang disukai. Satu contoh misalnya, rata-rata seorang suami tidak suka kalau punya istri sifatnya cerewet. Ya, hanya cerewet saja yang tidak disukai. Tapi kan dia di samping cerewet masih punya sifat-sifat baik yang lain. Misalkan sayang sama keluarga, setia sama suami, taat beribadah. Nah, itu saja yang dilihat, ya. Sisi-sisi baiknya itulah yang harus kita lihat. Jangan kemudian satu keburukan dibesar-besarkan. Jadi kalau seseorang lihat orang lain dari sisi baiknya, dia akan mudah bergaul. Karena setiap ketemu orang yang dilihat adalah kebaikannya. Dan itu menjadi tanda orang baik, ya. Orang baik itu menyukai kebaikan. Kalau ketemu orang yang dilihat juga kebaikannya, yang diingat kebaikannya. Beda dengan orang yang buruk. Orang yang buruk itu menyukai keburukan. Kalau ketemu orang yang dilihat adalah keburukannya. Maka ketika kita melihat seseorang, terlebih pada pasangan hidup kita, walaupun dia punya sifat yang tidak baik, lihatlah sifat-sifat lain yang baik. Ya, tentunya kebaikannya pasti lebih banyak daripada keburukannya. Itu salah satu resep yang diajarkan oleh Rasulullah tentang bagaimana cara mempertahankan sebuah rumah tangga. Jadi tidak dilihat dari sisi buruknya, tapi lihatlah sisi baiknya. Kemudian hadis yang keempat, wa an Amr bin Ahwas, dan diriwayatkan dari Amr bin Ahwas Al-Jusammi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya.
annahu bahwasanya Amr sami'a mendengar an-nabiyya Nabi Muhammad SAW fi hajatil wada dalam haji wada yaqulu beliau bersabda. Jadi dalam khutbah haji wada itu khutbah Rasulullah itu sangat panjang, membahas segala macam persoalan. Kemudian para sahabat menangkap hanya beberapa bagian saja. Maka banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dalam haji wada. Antara riwayat satu orang dengan yang lainnya kok beda. Padahal haji wada itu cuma sekali. Itu masalahnya karena yang disampaikan Rasulullah dalam haji wada itu sangat banyak. Kemudian para sahabat daya tangkapnya beda-beda. Ada yang bisa menangkap 100%, hafal semua. Ada yang cuma 70%, 50%. Bahkan ada juga barangkali yang mereka hanya menangkap 10% dari semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka isinya haji wada itu beda-beda. Yaqulu beliau bersabda bata'an hamidallah ta'ala wa asna alaihi. Rasulullah memberikan nasihat setelah beliau memuji syukur dan memuji-muji Allah. Wa dzakara dan beliau telah menyebutkan berbagai macam persoalan wa wa'adha dan beliau memberikan nasihat kepada umat Islam. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ini salah satu pesan yang disampaikan juga dalam haji wada. Ala ingatlah, wastausu berpegang teguhlah pada wasiat bin nisa'i dengan wanita, maksudnya istrinya, khairan dengan kebaikan. Fa inna mahunna maka sungguhnya nisa awanin merupakan tawanan indakum di sisi kalian. Jadi status seorang istri di hadapan suaminya itu bagaikan tawanan. Bukan memiliki mutlak, hanya tawanan. Di suatu saat bisa dikembalikan. Laisa tamlikuna minhuna syai'an. Laisa tidaklah tamlikuna kalian memiliki minhuna dari nisa syai'an suatu pun ghairu dzalika selain wasiat dengan kebaikan. Nah, illa ayati nabi faqisatin mubayyinah, kecuali jika istrimu itu benar-benar melakukan keburukan yang nyata, ada buktinya. Nah, fakhisah di sini itu dalam tafsirnya dijelaskan adalah zina. Fa in fa'alna, kalau si istrimu melakukan perbuatan yang tercela dengan nyata ada buktinya, bukan sekedar dugaan, fahjuruhunna fil madji'i, maka tidak langsung diceraikan, tidak, tapi tinggalkan dia dalam tempat tidur, artinya pisah ranjang istilahnya gitu ya, tidak langsung diusir, tidak, hanya dibiarkan di dalam tempat tidurnya. Kemudian kalau dengan cara itu dia tetap melakukan fakhisah mubayyinah, watribuhunna, kemudian pukullah, dorban ghaira muparrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Jadi kalau sudah dipisah tempat tidurnya, nggak sembuh dari keburukannya, maka suami dibolehkan mukul, tapi dengan pukulan yang tidak melukai, dan tidak boleh mukul muka. Ya, jangankan mukul orang, Pak, mukul binatang atau bagian muka itu dilarang dalam agama. Ya, tidak boleh. Jadi yang boleh dipukul apanya ya? Pokoknya selain muka, mungkin kakinya itu yang aman ya, atau tangannya. Fa'na ta'nakum, dan jika istrimu telah taat kepadamu, fala tabghu, maka janganlah kalian mencari-cari alaihin atas dia sabilan, jalan untuk mengusirnya. Kalau istrimu sudah taat, sudah tunduk, ya jangan kemudian kalian cari-cari alasan untuk mengusirnya atau menghukumnya. Ala ingatlah, innalakum, sesungguhnya bagi kalian ala nisaikum atas istri kalian hakon, ada hak. Walinyasaikum, dan bagi istri-istri kalian alaikum atas kalian hakon, juga ada hak. Di suami ada hak atas istrinya, istri juga ada hak atas suaminya. Fahakukum alaihinna alla yutikna furusakum mantak rohuna. Adapun hak kalian para suami atas istri-istri kalian adalah hendaknya istri kalian itu tidak mengizinkan seseorang untuk tidur di tempat dia ya, pada orang yang kalian tidak sukai ya, walaupun dari kerabatnya sendiri ya. Seorang istri tidak boleh mempersilahkan tidur di tempat tidur suaminya
orang yang dibenci oleh suaminya atau tidak disukai oleh suaminya. Wala ya'dzana, dan tidak mengizinkan fi buyutikum, di rumah kalian, liman, pada orang takrahuna yang kalian tidak sukai. Artinya kalau sang istri itu mau menerima tamu laki-laki, ya, maka dia tidak boleh memasukkan dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Itu hak suami atas istrinya. Ala wa haquhunna alaikum, adapun hak istri atas suaminya adalah antusinu ilaihinna, kalian harus selalu berbuat baik kepada para istri, fikiswatihinna, dalam memberi pakaian, wa ta'amihinna, dan memberikan makan. Jadi kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah selalu berbuat baik kepadanya. Dalam hal apa? Yang disebutkan dalam hadis ini ada dua terutama. Pertama dalam hal pakaian. Pakaiannya harus layak. Pakaiannya harus ma'ruf. Artinya yang pantas, yang umum, seorang istri itu dalam 1 tahun perlu ganti pakaian berapa kali. Nah itu ada ukurannya, ya. Dalam fikih itu ada rinciannya. Kalau istri dan suami itu masuk dalam kategori orang miskin, cukup ganti bajunya 6 bulan sekali, ya. 6 bulan sekali. Tapi kalau mampu ya boleh mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali ganti baju yang baru, yang layak, yang pantas. Kemudian makanan, ya, makanannya juga ada ukuran-ukurannya. Minimal itu 1 hari 1 mud. Nah, tentu saja maknanya adalah ya yang layak, yang pantas, yang umum dimakan oleh masyarakat sekitarnya. Artinya apa yang dimakan oleh sang suami itu hendaknya sama dengan yang dimakan oleh sang istri. Tidak boleh makanannya dibeda-bedakan. Nah, harus layak, harus pantas, harus sewajarnya. Nah, juga termasuk nanti perawatan tubuh, perawatan kesehatan. Kemudian untuk Indonesia itu tugas seorang istri itu sangat banyak. Mereka ngurus rumah tangga, ngurus anak-anak, ngepel, nyapu, cuci pakaian, setrika. Yang itu semua sebenarnya adalah tanggung jawab seorang suami. Jika istri kita itu orang yang pada mulanya terbiasa dilayani, maka ketika dia menikah dengan kita harus menyediakan pelayan dan kita yang gaji. Itulah hadirin sekalian tuntunan dari hadis tentang bagaimana memperlakukan seorang istri. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.